Dalam rokok. Rokok itu tidak baik bagi kesehatan. Rokok bisa merusak paru-paru, menyebabkan sesak napas, batuk, bahkan bisa membuat tubuh cepat lelah. Apalagi kalian masih SD, gaya tubuh kalian masih dalam masa pertumbuhan. Selain itu, merokok juga melanggar aturan sekolah dan memberikan contoh buruk kepada teman-teman yang lain. Ibu harap kalian dapat menjaga diri kalian dan menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan sekolah. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Saat jam kosong dikarenakan guru sedang rapat, seluruh suasana kelas ribut. Azrianti diam-diam keluar menuju gudang sekolah. Oh aman nih, gurunya lagi rapat, pasti lama. Di sini aja aku. Azri pun mengeluarkan rokok, lalu mulai merokok dengan nikmat. Tidak lama kemudian, Uswatun, Zahira, dan Fahri yang baru selesai dari perpus berjalan melewati gudang sekolah. Woi, nggak kakek ada asap lah dari gudang tuh? Iya, yuk kita lihat, takutnya ada yang kebakar. Mereka pun mengintip gudang tersebut. Astagfirullah, apa itu Ajri? Baru lihat tadi pagi diingatin guru, dan terjadi pun. Yuk kita lapor aja sama Bu Nisa. Tapi enggak, ke guru lagi rapat. Siap guru rapat aja kita bilang sama Bu Nisa. Ya udah tak, kita tunggu aja guru siap rapat. Ya udah tak, ini pun untuk kebaikannya juga. Para guru telah selesai rapat dan Ibu Nisa sedang duduk di kantor memeriksa berkas. Ketika di pintu kantor, Fahri, Uswatun, dan Zahira pun meminta izin untuk masuk. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, dia kenapa? Bu, boleh ke kami masuk? Boleh, masuk terus. Permisi. Iya, kenapa? Bu, tadi kan kami yang sedang belakang. Terus kami lihat Ajri lagi merokok, Bu, di dalam gudang tuh. Betul lah kalian. Betul Bu. Kami lah yang lihat langsung Bu. Ya udah, terima kasih udah jujur dan tidak menutupi kesalahan temannya. Sekarang kalian kembali ke kelas. Iya Bu. Bu Nisa pun memanggil Azri menggunakan speaker kantor. Kepada Adrianti Mubarak, harap segera ke kantor dan menjumpai Bu Nisa. Sekali lagi, kepada Adrianti Mubarak, harap ke kantor menjumpai Bu Nisa. Azrianti datang ke kantor dan menjumpai Bu Nisa. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, masuk Ajri. Ajri, kamu tahu tentang apa-apa tadi pagi? Tahu Bu, murojaah sama nasihat Ibu. Kalau begitu, menurut kamu, kenapa sekarang kamu dipanggil? Enggak tahu Bu. Apakah benar kamu merokok di lingkungan sekolah, Ajri? Mana ada Bu? Jujur terus, karena Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Sekarang, jujur, merokokkah kamu, Ajri? Iya Bu. Kamu tahu aturan sekolah tentang melarang merokok? Tahu Bu. Karena ini pelanggaran serius, sekolah akan memberikan surat panggilan orang tua untuk langkah selanjutnya. Baik Bu. Azri keluar dengan wajah kesal. Tak jauh dari kantor, ia pun mendengar bahwa Zahira, Uswa, dan Fahrilah yang melaporkannya ke guru terkait ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Setelah pulang sekolah, Fahri berjalan pulang sendirian. Jadi kau ya yang melaporkan aku ke Bu Nisa? Aku cuma bilang yang benar aja. Kalau kau aku dipanggil orang tuaku, kau tahu? Azrianti mendorong dan memukul Fahri. Jadi, jangan sakit. Ayo, biar ada lapar.
dipisahkan oleh kawan sekelasnya. Azrianti pergi dengan marah, sedangkan Fahri pulang dengan luka. Saat pagi hari di kelas, Ibu Nisa melihat wajah dan tangan Fahri yang penuh luka. Bukain tanganmu, Fahri. Kemarin aku dipukul Azri ya, Bu, waktu pulang sekolah. Hah? Karena salah kamu lapor kemarin? Iya, Bu. Bu Nisa pun terlihat serius. Selang beberapa waktu, Azrianti dipanggil bersama orang tuanya. Fahri, Uswatun, dan Zahira pun datang ke kantor. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, masuk, Bu. Silakan duduk, Bu. Jadi gini, Bu, kami memanggil Ibu ke sekolah karena Bang Azri sudah melanggar peraturan sekolah, yakni merokok di lingkungan sekolah. Dan juga saat pulang sekolah kemarin, Bang Azri memukul teman sekolahnya. Ya Allah, Azri. Sudah merokok, sekarang berkelahi juga. Sampai rokok lagi teman kamu ini. Malu, Pak Azri. Begini, Bu, kakak-kakak dan abang-abang semua, sekolah tidak membenarkan tindakan kekerasan. Kalau ada masalah, lebih baik diselesaikan dengan berbicara baik-baik, bukan balas dendam seperti ini. Saya minta maaf, Ma. Saya minta maaf juga, Fahri. Apa yang telah saya kerjakan dan saya lakukan, saya tahu itu salah. Ya, aku maafkan, tapi jangan diulangi lagi. Sudah cukup aku yang jadi korbannya. Jangan ada lagi teman atau orang lain lagi yang terkena dampaknya dari masalah seperti ini. Sekarang untuk kamu, karena telah merokok di lingkungan sekolah dan juga memukul teman sendiri, kamu Ibu skor dengan waktu seminggu, tidak belajar atau tidak masuk kelas. Namun kamu tetap datang sekolah. Nanti kamu dibotakkan rambut kepalamu, nanti dibotakkan sama ibu atau sama guru yang lebih berpengalaman. Tugas yang lain menghafal Al-Quran sebanyak 5 lembar Al-Quran dan juga membersihkan halaman sekolah, kamar mandi kalian, serta merawat tanaman di sekolah selama seminggu. Betul tuh, Bu. Itu aja hukumannya di sekolah nih. Nanti di rumah pun dihukum juga dia sama ayahnya. Semuanya menjadi pelajaran bagi semua siswa-siswi bahwa melanggar aturan dan memakai kekerasan hanya akan merugikan diri sendiri. Seluruh pemeran menaiki panggung. Bismillahirrahmanirrahim. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa Allah melarang keras segala bentuk tindakan yang membahayakan jiwa atau keselamatan diri, termasuk melanggar aturan yang ditetapkan Allah atau melakukan hal-hal nekat.